hiburan, inspirasi, terkini, dan seru. Tunggu dulu nih Sobat Hits. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu kali ya, Mel? Boleh tuh, Kak. Nah, aku ada pantun nih. Di Mesir ada unta. Cakep. Di Indonesia ada kuda. Cakep banget. Halo semua, nama saya Agnes Kalita. Senang berkenalan dengan kalian semua. Aku juga punya pantun nih, gak kalah keren. Apa tuh, Mel? Buah apel, buah semangka. Cakep. Makan enak rasanya. Cakep. Kenalin, aku Melisa. Salam kenal kalian semua. Salam kenal. Nah, mungkin Sobat Hits ini sangat penasaran banget ya. Episode kali ini kita akan bahas apa sih, Mel? Bahas apa sih, Kak? Nah, episode kali ini kita akan bahas kupas tuntas dunia musik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang dunia musik nih secara keseluruhan, di mana musik itu terus berkembang kan, Kak. Di mana mulai banyak nih genre-genre yang ada, dan bahkan kita gampang banget nikmati berbagai lagu. Salah satunya lewat media sosial yang mudah banget diakses. Betul banget, Mel. Kalau dulu kita menikmati musik tuh dengan cara membeli CD atau kaset kan. Betul. Tapi sekarang mudah banget. Kita bisa mendengarkan musik di aplikasi streaming atau media sosial. Tentunya dengan ada ini juga, para musisi dan industri musik harus terus beradaptasi dong. Karena ini sangat berpengaruh untuk setiap karya-karya para musisi untuk pendengarnya. Iya, apalagi media sosial tuh sangat berguna banget buat musisi nih, Kak. Salah Betul. satunya buat promosi lagu, bahkan bisa dapat berinteraksi langsung dengan penggemarnya. Bahkan yang lagi nih, Kak, bisa langsung kolaborasi antar musisi. Keren banget kan, Kak? Betul banget, Mel. Jadi media sosial dan aplikasi streamingnya sangat berpengaruh banget ya untuk kualitas musik. Jadi bukan hanya tentang seberapa terkenalnya seorang musisi, tapi cara mereka berinteraksi dengan para pendengarnya. Betul banget. Apalagi sekarang musik ini mengalami perubahan yang sangat cepat nih. Salah satunya di lewat media sosial nih. Kita bisa lihat kan, langsung tahu nih apa sih yang lagi populer, apa sih yang lagi trending. Jadinya ya itu sangat berguna banget ya. Sangat perubahan musik ini mempengaruhi banget nih. Bener banget. Apalagi aplikasi streaming dan media sosial ini sangat berubah dengan cepat ya. Ini juga membantu para musisi untuk terus membuat karya-karya mereka di aplikasi streaming dan media sosial dan terus terhubung dengan para penggemar dan pendengarnya. Betul banget nih. Nah, Sobat Hits, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang banyak pengalamannya di dunia musik. Kita langsung sambut aja kali ya, Kak. Ya, oke. Bang Herto. Kita akan bahas mengenai bagaimana sih musisi memanfaatkan media sosial dan agar dia juga terdekat dengan penggemarnya nih, Kak. Dan juga apa sih yang lagi tren musik di perkembangan sekarang ini. Betul banget. Halo Bang Herto. Halo, selamat siang. Halo, mungkin boleh perkenalan singkat kali ya, pengalaman Oke. menarik tentang Bang Herto di dunia musik. Baik, saya mau kalah juga nih, saya punya pantun. Oke, apa tuh Bang? Lato-lato di pasar baru. Cakep. Saya Herto, selamat bertemu. Garing ya, oke. Saya Herto, teman-teman, Herto Bastianabul. Kebetulan saya musisi juga. Saya suka menyebut diri saya seniman, karena seniman adalah orang yang berhadapan dengan hidup, walaupun mengalami senang, sedih, tapi tetap bisa kreatif dengan perjalanan hidup itu. Setiap orang itu seniman, tapi tidak semua orang sadar kalau setiap orang itu adalah seniman. Luar biasa banget ya. Tapi ada nggak sih momen-momen Bang Herto nih dalam perjalanan yang merubah pikiran abang mengenai dunia musik? Pasti kan ada tantangannya nih Bang. Iya, kebetulan dalam hidup saya, musik adalah sesuatu yang something that I'm passionate about, ya, sesuatu yang saya pingin banget berkarya. Dulu saya berpikir musik adalah jalan hidup saya. Tapi ternyata pandangan itu pandangan yang sempit, karena hidup bukan soal hanya dengan musik saja, tapi hidup bisa berjalan ditemani musik. Nah, dalam perjalanan hidup saya ketika saya dulu mau menjadi seorang musisi, dulu ukuran suksesnya seorang musisi buat seorang Herto adalah ketika dia viral, dia mendapatkan banyak uang, dan dia terkenal. Jadi pikirannya, kalau populer saya pasti hebat, kalau banyak fansnya saya pasti sukses gitu. Dan kalau uang saya banyak karena saya bermusik, maka saya sukses. Nah, hal itu kemudian saya kejar. Tetapi justru semakin dikejar semakin jauh, ya. Semakin dikejar semakin jauh, yang ada saya semakin stres. Lalu dalam perjalanan hidup saya kemudian diberikan kesempatan, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang mungkin
sesuatu yang tidak terlalu saya inginkan tadinya, tapi kemudian somehow they came my way gitu ya, tiba-tiba mereka datang ke dalam kehidupan saya. Dulu saya punya idola, misalnya orang yang juga berasal dari Flores, namanya Ivan Nestorman. Saya mengidolakan beliau dan saya ingin sekali kerjasama dengan beliau. Dan puji Tuhan akhirnya saya bisa bekerja sama dengan beliau. Lalu kemudian misalnya saya dulu ingin sekali bernyanyi di televisi, akhirnya kemudian saya bisa bernyanyi di televisi dulu, saya di TVRI, terus di TV One ya, terus dulu di Dai TV juga saya masih ingat, bahkan bukan hanya sekedar menyanyi, juga bermain film dokumenter dan sebagainya. Nah, dari serentetan kegiatan atau kesempatan-kesempatan ini, yang mana tadinya itu cukup berbeda dengan ekspektasi saya, justru saya malah belajar banyak hal. Misalnya dalam interaksi saya dengan Om Ivan Nestorman yang musisi juga, kalian bisa Google aja namanya ya, Ivan Nestorman. Justru dia ngajarin kayak gini, don't make music as your destination, but please make it as your journey. Jadi musik itu bukan tujuan kamu. Karena ketika musik jadi tujuan kamu, ketika kamu udah dapat, dan kamu diam. Padahal sejatinya seniman itu adalah dia ever evolving gitu loh. Dia akan terus berkembang. Jadi ketika musik itu menjadi perjalanan hidup kamu, maka selama kamu hidup, musik itu juga hidup. Nah, saya belajar satu tentang itu. Terus juga akhirnya dari pertemuan dengan beliau, saya juga kan akhirnya bertemu dengan banyak sekali musisi-musisi hebat yang dulu saya idolakan ya. Bahkan terakhir saya juga puji Tuhan berkesempatan bekerja sama, bahkan kemudian tinggal atau apa ya istilahnya, kemudian menjadi bagian dari manajemen yang ada di Amerika Serikat, sehingga saya bisa touring ke Amerika Serikat, kemudian ke beberapa negara lain. Nah, di situ juga saya belajar ya bahwa kesuksesan dalam bermusik bukan berapa banyak yang kamu bisa jangkau atau yang suka sama kamu, tapi berapa banyak jiwa yang kamu bisa sentuh dengan karya musik kamu. Saya masih ingat semua ini berubah ketika tadi saya bilangnya, semakin saya inginkan, saya dulu sempat stres banget, kayak kenapa ya saya nggak pernah, kayak saya setiap kali ikut audisi ya, pencarian bakat misalnya, dulu dengan tim saya juga yang lahirnya di UKI, itu ada namanya East Voice, kita sempat audisi di berbagai Indonesia's Got Talent, X Factor, Indonesian Idol, apalagi ya, selalu di tahap-tahap akhir gitu ya, yang mau tinggal selangkah lagi gitu, selalu nggak berhasil. Kemudian saya pikir, kenapa ya? Padahal ya puji Tuhan secara pribadi juga kita puas gitu dengan penampilan kita. Ternyata itu karena motivasi saya dalam bermusik yang keliru gitu. Dan ketika saya belajar, ketika saya dekat, akhirnya saya sadar bahwa it's all about how you touch people with your word. Jadi bukan lagi berapa banyak follower yang kamu punya. Kalau dalam iman kita, Tuhan Yesus kan hanya punya 12 follower. Tapi kamu lihat apa yang dibuat sama Tuhan. He can change the world, right? Wow, keren banget sih, pengalaman yang sangat menarik untuk Bang Herto, dan benar-benar ketika kita punya talenta, kita harus punya motivasi yang benar juga untuk mengembangkan setiap talenta yang kita punya ya Bang. Betul banget nih. Nah, Bang Herto nih, aku mau nanya nih, kalau misalkan Bang Herto lagi menghadapi kreatif block, itu gimana sih Bang Herto cara ngatasinnya? Entah kalau misalnya lagi buntu nih ide-idenya tuh, Bang Herto gimana sih ngatasin hal itu? Saya pribadi sih nggak pernah maksain diri ya, artinya gini, ketika saya mau nulis lagu, jadi gini, kalau saya menulis lagu, prosesnya itu seperti kayak apa ya, tapi ini jangan ditangkap sih dari sisi negatif ya. Buat saya membuat lagu itu kayak making love, it has to come naturally. Ya ini mudah-mudahan tidak dipelintir ke hal-hal yang negatif ya. Tapi maksud saya ada proses natural yang terjadi ketika kita menghasilkan satu karya seni. Ya, kamu harus nikmati, kamu harus really feel it. Kebetulan ketika saya menulis lagu, saya menulis tentang hal-hal yang memang terjadi dalam hidup saya. Bahkan ketika teman-teman saya curhat, kebetulan kan saya kadang-kadang suka jadi tempat sampahnya teman-teman ya, masalah percintaan, friend zone, apalagi nih masalah-masalah Gen Z yang zaman sekarang kan suka dikasih tahu. Nah, masalah-masalah ini sering saya, dalam waktu luang saya tuh saya sering kayak analisis gitu loh, terus bikin lagu, nulis sesuatu, atau maaf ketika saya lagi di toilet, ketika bahkan buang air besar ya misalnya gitu, tiba-tiba ada lagu aja, makanya saya sering bawa handphone kemanapun saya pergi. Sometimes ketika kamu duduk tiba-tiba ada lagu muncul di kepala, melodinya muncul, langsung direkam seperti itu. Dan kalau untuk creative block, saya pikir in case menghadapi itu, berani untuk get out of comfort zone dan friendly sama diri kamu aja, jangan maksain. Tapi dan jangan lupa doa sih.
kayak gitu sih. Betul sih, berarti kita kalau ngadepin kreatif blog ini tuh ini harus tenang, harus sabar, dan jangan maksain diri kita sendiri ya, Ya. jangan terlalu di-push karena itu juga sebenarnya nggak baik juga ya. Iya. Betul banget tuh Bang. Nah kan tadi Bang Herto nih ada bahas mengenai nulis lagu nih. Nah ada nggak sih setelah Abang nulis lagu atau dengar musik atau lagu kesukaan Bang Herto yang bener-bener energinya tuh positif banget buat Bang Herto tuh semangat banget untuk melewati hari-hari? Saya pribadi kebetulan saya suka dengan hampir semua lagu. Tidak mudah membuat saya suka sama lagu ya. Kayak sekarang banyak banget lagu-lagu yang keluar, tapi saya nggak langsung suka sama lagu-lagu yang baru. Tapi juga saya ketika suka sama satu lagu itu bisa saya dengerin hampir tuh, kayak sekarang yang terbaru kan lagi ada apa story orang yang template-nya itu sampai Iya, headsetnya bener-bener. berdarah, walaupun saya jijiknya ngeliatnya itu kayak disturbing image kayak gitu ya. Tapi banyak sebenarnya lagu-lagu yang bisa bikin energi saya keluar ya, maksudnya energinya jadi kayak boosting gitu. Mungkin belakangan ini saya suka dengar lagu-lagu timur sih ya, lagu-lagu timur kayak yang bikin saya bergoyang. Biasanya saya juga dengerin lagu Latin, dan kalau saya lagi down biasanya saya dengerin lagu-lagu saya sendiri, karena lagu-lagu saya kan terakhir tuh judulnya Pastikan Langkahmu, itu lagu pertama saya dulu tahun 2016. Itu yang sering kali malah jadi lagu tuh kayak Herto lu pernah ngomong ini loh ke orang, so look at yourself now, maybe kata-kata lo ini. Saya sering diingatin sama produser saya di Amerika Serikat ya, ketika kamu down, kamu dengerin nih lagu kamu karena itu impactful buat orang. So I'm sure that it will be impactful for you too if you listen to your songs kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Mungkin Bang Herto boleh kasih tau nih, ada berapa lagu aja sih yang Bang Herto udah tulis nih? Wah, Banyak. kalau nulis doang banyak sih, Banyak banget ya. maksudnya I don't know, maybe lebih dari 30 kayak gitu-gitu. Wow, luar Tapi kan biasa banget. tidak semua lagu itu kemudian dirilis kan. Iya. Nah, ada kreatif tim kita juga yang kita harus discuss juga. Terus ada lagu yang menurut kita, gue suka banget lagu ini, tapi justru di telinga produser misalnya, ini kayaknya kurang catchy deh kayak gitu, kurang ngeluh banget kayak gitu. Atau bahkan juga ada lagu yang ya udahlah asal nulis aja, ternyata itu yang lumayan banyak disukai gitu. Seperti itu sih. Tapi berarti setelah menulis lagu-lagu pastinya ada tantangan dong ya untuk melewati boleh dirilis atau enggak sama produsernya, atau memang produsernya kurang suka dengan lagunya. Pasti itu Bang Herto sudah melewati fase-fase itu ya. Iya, bahkan setiap kali, setiap tahun saya berusaha untuk saya dan tim saya, kebetulan saya kalau di Indonesia kan tim saya itu ada yang namanya Mok Music. Kebetulan produsernya ini dia juga sound engineer untuk banyak sekali penyanyi-penyanyi sukses yang di Indonesia sekarang, Leodra, siapa sebut Tiara kayak gitu ya. Ketika kita berkreasi, dia sering kasih pandangan, ini asik nih gitu. Tapi kan terus kembali lagi dilihat dengan purpose-nya ya, tujuan. Kalau emang kita lagi pengen tanda kutip komersil, kita pengen udah nih kita tingkatin jumlah pendengarnya, ya pasti kita kasih sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan apa nih pasar sekarang lagi suka kayak gimana. Tapi ketika tujuannya kayak kita mau pakai lagu ini buat alat ministry misalnya, itu biasanya dengan tim saya yang di Amerika, mereka akan tentunya dengar lirik wise ya. Biasanya mereka pingin aku nyanyi 3 bahasa gitu, Indonesia, bahasa Manggarai Flores, sama bahasa Inggris. Nah, itu biasanya kita dengerin elemen yang dipakai apa. Jadi it's so creative, dan itu tuh the whole different thing lah. Itu berbeda banget dari kita bekerja kayak gitu. Betul. Oke. Nah, buat Bang Herto nih, dengan perubahan tren musik yang sangat cepat, menurut Bang Herto genre apa sih yang akan berpotensi ke depannya nih, yang bakalan menguasai nih? Genre lagu apa sih Bang? Kalau bicara musik, kalau mungkin secara industri ya, berbicara industri mungkin saat ini kan kalau di Indonesia sendiri itu tergantung pasarnya sih ya. Di Indonesia kayaknya lagu-lagu galau masih kayak menduduki chart ya, tangga-tangga lagu, terus anak-anak senja kayak gitu kayak masih deh. Tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan, kayak saya cukup impressed dengan teman-teman saya dari Indonesia Timur ya. Ini kayak sekarang musiknya udah naik banget thanks to TikTok dan social media juga yang membantu crack up dia punya popularity ya. Kalau saya pribadi sih, kalau berbicara secara industri, mungkin saya nggak bisa banyak kasih prediksi. Mungkin yang saya bisa bilang ya tadi musik-musik galau kayak gitu. Tapi percayalah, kalau musik itu kan seperti yang saya bilang tadi, selama kita hidup, musik akan tetap hidup. It depends on how you enjoy. Kalau lu bisa banyak banget relate sama musik yang lu dengar, ya percayalah
biasanya musik itu akan jadi tren. Kemungkinan generasi sekarang banyak yang galau, sehingga musik galau yang jadi tren. Karena banyak yang relate sama musik-musik galau ini, ya kan? Karena kebetulan kalau zaman saya dulu musik-musiknya lumayan poppy, hype, pop, bubblegum kayak gitu. Gitu. Tapi kalau menurut abang gimana nih? Sekarang tuh kalau di TikTok tuh banyak kan lagunya jedak-jeduk nih bang. Gimana tuh? Kira-kira bakalan akan ngalahin yang tentang galau-galau itu nggak sih? Iya, tinggal siapa yang lebih banyak pendengarnya aja sih. Tapi pada dasarnya, esensinya seni, kita nggak bisa bilang ini lebih baik dari yang ini. Itu ini buat penikmat seni yang sesungguhnya ya. Maksudnya kita semua itu sebenarnya adalah penikmat seni yang sesungguhnya. Kalau kita sadari musik ini apa sih dampaknya ke kehidupan saya. Ketika kamu sedih, kamu dengar liriknya. Ketika kamu happy, kamu dengar beatnya, ya kan? Ketika kita happy, kita enjoy the beat, pump up dengan beatnya. Tapi ketika sedih, kita coba relate dengan liriknya. So menurut saya yang mana yang akan tren dan akan bagus, ya it depends on how you feel it and interpret your life sih. Ya, balik lagi ke diri kita sendiri ya bang ya, sesuai mood nih. Kalau misalnya lagi sedih ya kita setelah bernadia, kalau misalnya lagi senang ya bernadia banget ya. Iya, betul banget. Nah, kita tadi udah singgung media sosial kan. Berarti dalam era media sosial seperti Instagram, YouTube, atau TikTok, gimana sih cara Bang Herto menjalin hubungan dengan para penggemar Bang Herto dan pendengar musik Bang Herto? Iya, wah kalau saya nyebut kata penggemar tuh berasa kayak wah ketinggian buat saya. Karena saya selalu melihat diri saya, ya saya musisi kecil gitu ya, dengan mungkin saya lebih suka sebutnya para sahabat ya. Maksudnya siapa sih yang mau rela ngambil waktunya just to listen to my songs kayak gitu ya. Itu kalau bukan sahabat siapa lagi kayak gitu ya, walaupun mungkin tidak semuanya saya bisa ajak ngobrol ya. Tapi buat saya gimana untuk connect dengan teman-teman ini, tentunya di sosial media. Saya selalu share tentang musik saya ya, sebisa mungkin relate, share apa yang saya lakukan. Terus kemudian saya posting, terus tetap produktif juga. Itu sebenarnya salah satu untuk bagaimana cara kita terhubung dengan teman-teman yang menikmati musik kita ya. Mungkin kadang-kadang kata orang, kok lu posting itu lagi gitu. Nah, tapi kan buat saya ini juga mungkin bisa jadi pesan untuk teman-teman ya. Sosial media itu sebenarnya kan papan iklan. So be careful with what you post on your social media. Kalau kamu tidak punya hal menarik, atau kalau kamu tidak punya sesuatu yang bisa kamu bagikan kepada orang yang kemudian bisa berguna buat orang itu, sebaiknya cari dulu deh hal-hal menariknya baru kamu posting, daripada akhirnya kamu mengumbar masalah pribadi di sosial media, create drama di sosial media. I think itu wasting your time. Nah, cara saya terhubung adalah dengan ya posting musik terus-terusnya dan liatin story orang, siapa tahu bisa jadi inspirasi. Luar biasa banget. Ternyata memang media sosial ini sangat berpengaruh banget untuk kita para musisi juga mengembangkan setiap karya-karya kita ya, untuk para pendengarnya. Nah, kalau mengembangkan karir Bang Herto nih di media sosial, mungkin gimana sih caranya Bang? Kalau untuk sosial media mengembangkan karir ya, mungkin caranya ya dengan ketika kita post, ketika kita berkarya, kita akan selalu mengabari karya-karya terbaru kita di sosial media. Lalu juga create my image di sosial media sih, karena sosial media itu kan orang sering menjudge kita itu based on what they see on social media. Orang bisa bilang kita orang jahat hanya dengan postingan kita di sosial media, bahkan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya coba stay true to my identity, karena kreativitas tanpa identitas itu hampa. Jadi sebagai orang Flores, saya harus tahu dulu orang Flores itu apa yang bisa saya bawa sebagai image saya ke sosial media. Lalu kemudian berkarya yang jujur, dan setelah itu bangga dengan dari mana saya berasal. Tapi juga tidak tertutup dengan perkembangan yang ada. Luar biasa banget Bang Herto. Ini sangat banget terinspirasi ya kita dengan pembahasan kita kali ini. Nah, tapi sayang banget nih Bang Herto, kita udah sampai di akhir episode perjalanan ini. Nah, mungkin Bang Herto ada closing statement untuk episode kita kali ini. Buat yang bisa saya sampaikan adalah teruslah berkarya. Kadang kita sering bertanya, ngapain sih gue latihan nyanyi terus, ngapain sih gue olahraga terus tiap hari, ngapain sih gue nge-gym terus misalnya, ngapain sih gue coding apa gitu ya. Intinya selama hal itu baik, do your best. Success is when preparation meets opportunity. Siap aja setiap hari. Kamu misalnya berdua sering MC,
latihan aja terus, setiap opportunity, setiap kesempatan kamu ambil, karena kamu nggak pernah tahu seberapa dalam kamu menggali dan sudah mendekati lumbung atau sumber emas atau sumber mata air yang ada. Jadi lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan setia, dengan disiplin setiap waktu, sampai Tuhan akan menentukan kapan waktunya kamu memetik dari usaha kamu itu. Luar biasa banget, makasih Bang Herto. Luar biasa banget, tentunya kita harus mengembangkan setiap talenta yang kita punya di masa-masa muda kita sekarang ya Bang. Kita harus lakukan yang terbaik, apa yang kita mulai sehari ini kita harus selesaikan sampai garis finish. So, teman-teman, kita udah sampai di akhir perjalanan episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir dan denger sampai akhir. Kalian luar biasa banget. Betul nih, seneng banget nih bisa ngobrol bareng Bang Herto, sharing-sharing tentang dunia musik, dan tentunya pasti menginspirasi Sobat Hits. Jangan lupa ya, satu lagi, jangan lupa streaming musik gua. Oke, siap. Pasti Bang. Nah, yang gak kalah penting, kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Herto sudah meluangkan waktunya dan hadir di podcast kita hari ini. Kita sangat membawa energi positif dan sangat menginspirasi kita semua, sehingga kita semakin semangat mengembangkan setiap talenta yang kita punya. Nah, sebelum pamit undur diri, jangan lupa nih Sobat Hits yang belum follow podcast kita di bawah ini agar nggak ketinggalan video-video episode Hits selanjutnya. Yap, benar banget. Dan ingat, hidup kita tuh kayak podcast, penuh dengan kejutan. Jadi keep going, keep shining, dan jadi inspirasi terus ya guys. Karena Hits, info dan inspirasi terkini Gak cuma inspiratif, tapi juga wow, seru. Aku Melisa Oktaviani. Dan aku Agnes Carlita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, kapanpun kamu butuh inspirasi, kami ada buat kamu. See you di episode Hits selanjutnya. Bye-bye.